dalam bentuk digital, oke? Saya agak berbeda nih Bapak Ibu dengan program-program dari dari Ibu Ayu dan juga Ibu Tri tadi, karena saya lebih kepada kurikuler, intinya dari dalam pembelajaran. Mungkin dari Ibu Tri tadi dari school, Ibu Ayu dari mungkin berbiasa budaya positif di sekolahnya, saya lebih ke kurikuler ya Pak, kurikuler. Di mana TEPA ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya teaching factory. Teaching factory ini adalah sebuah model pembelajaran yang ada di SMK. Oke. Ini mungkin perkenalkan saya dulu, nama saya Gunawan, saya berasal di SMK Desa Tunggu, dan kebetulan sebelah saya itu adalah Bu Neneng, Bu Nurani MPD yang sama-sama hadir di sini juga. Terima kasih Bu, betul hadir juga. Ini. Jadi model pembelajaran TEPA ini Bapak Ibu adalah latar belakangnya. Kenapa kami adakan model pembelajaran TEPA ini? Karena dulu pengangguran terbesar di Indonesia dan penyumbangnya adalah SMK. Itu ada kunci pertama Pak. Pengangguran terbesar di lulusan SMK itu adalah menambah pengangguran Indonesia. Padahal SMK ini diciptakan anak untuk siap kerja, mempunyai life skill, hard skill itu. Namun pada kenyataannya pada tahun 2022 kemarin SMK masih penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Inilah jadi problema dari kami semua Pak. Makanya saya sebagai guru dan Ibu Neneng sebagai kepala sekolah, kami berdiskusi setiap hari bagaimana jangan sampai nanti anak-anak kita yang di desa ini nanti pengangguran pula nanti gitu. Jadi makanya apa solusinya? Kami mengundang bikin suatu rapat diskusi dengan Bapak Kajur, sampai di mana pembelajaran kita hari ini, sampai di mana lulusan kita alumni pada hari ini. Namun kenyataannya masih tidak terserap oleh pihak industri. Makanya kami berkomitmen membuat suatu program di mana program yang namanya TEPA ini model pembelajaran. Model pembelajaran TEPA ini Bapak Ibu, itu adalah model pembelajaran yang antara sinergitas antara pihak industri dengan sekolah. Kami tidak memakai kurikulum yang nama kurikulum di sekolah. Kami selaraskan dengan kurikulum pihak industri. Apa yang ada di industri itu yang kami ajarkan di sekolah. Jadi ada selarasnya antara industri dengan sekolah. Jadi inilah suatu tantangan bagi kami, karena pihak industri itu tidak segampang-gampangnya ingin bergabung, mungkin suatu jelaskan sebelum itu tidak gampang Bapak Ibu, karena kita harus menyiapkan dulu namanya alat dan sarana prasarana. Alhamdulillah kepala sekolah siap dengan hal itu semua, dan alhamdulillah kami ini ada berjalan TEPA kami hari ini. Nanti saya lihatkan beberapa produknya. Jadi itulah model pembelajaran TEPA ini yang kami jaga di SMK Desa Cukup. Seperti yang saya bilang tadi, TEPA ini bagaimana siswa kita dituntut untuk membuat suatu produk atau barang atau jasa. Jadi anak-anak kita ini belajarnya kita menggunakan sistem blok Bapak Ibu semua, tidak menggunakan pelajaran yang dari ada umum, ada produktif, ada adaptif. Tidak, kita bikin sistem blok. 3 bulan anak-anak ini adalah akan belajar umum semuanya. Berarti pelajaran semua ada matematika, bahasa Indonesia. 3 bulan lagi dia akan belajar dengan produktif. Itulah yang namanya TEPA yang 3 bulan tadi. Dia alurnya itu kita akan mengunjungi industri tadi, guru tadi akan magang lagi ke tempat industri. Begitu juga nanti pihak industri akan jadi guru tamu di sekolah. Jadi itulah penjelasan guru kami. Apapun produk yang kami buat nanti Bapak Ibu, itu adalah hasil dari standaritas dari pihak industri. Oke, ini langkah-langkahnya. Pertama, siswa kami bagaimana nanti caranya mendesain satu produk. Ini produk terlalu kan. Ini adalah salah satu produk kami dari TEPA. Ini anak-anak yang bikin ya Pak. Ya masih apa dong? Ya, memang kalau orang kok biasa kubuk lomang ini biasa kan Pak Basmulo. Karena kubuk lomang ini bukan kami aja bikinnya sebenarnya. Penciptanya belum tahu sampai ini. Namun kenapa beda kubuk lomang kami dan kubuk lomang biasa? Karena kami menggunakan daun kelor. Itu adalah pertama. Kalau orang-orang di gua bikinnya sudah daun tapak leman katanya. Tapi kami variasikan dengan daun kelor. Karena daun kelor ini ya segudang vitamin itu. Kemudian
kami sudah menguji klinis Bu, uji klinis hal ini di laboratorium. Mungkin kalau yang ibu-ibu di rumah mungkin dia bisa bikin grup romang di rumah, belum tentu berapa kadar proteinnya, berapa kadar vitaminnya. Namun kalau di SMK kita bedanya satu, karena kita tidak selaras kurikulum kita dengan pihak industri. Jadi otomatis industri tadi bersedia pula menguji hal ini. Kalau memang layak dipasarkan, kita pasarkan. Kalau tidak layak dipasarkan, berarti tidak layak dipasarkan. Makanya kita sudah dapat izin BPOM, kemudian juga muncul Bu. Jadi semuanya hal produk-produk SMK ini insya Allah sudah uji klinis semua Bu. Jadi kami memang mungkin sama dari hal yang mungkin kuat kita ada juga kerupuk romang, tapi yang di kami insya Allah uji klinis dengan ada standarnya Pak. Oke, itu satu. Nah, nanti Pak. Oke, ini sebenarnya bukan kerupuk romang aja sebenarnya Bapak Ibu, karena kami mempunyai 5 jurusan di SMK. Ada perikanan, peternakan, ada ini AP nama pengolahan pertanian, dan ada nanti yang namanya TPS kami ada juga. Nah, jadi semua jurusan itu menciptakan produk. Mungkin di TPS teknik sepeda motor tidak bisa produk karena dia berbasis jasa. Orang ini akan membuka servis layanan. Jadi ada beberapa nih kerupuk romang ini yang paling viral saat ini Pak. Ini sudah sampai luar negeri, alhamdulillah sampai luar negeri, Singapura, Hong Kong, dan lain di Arsaudi. Jadi kalau mencari ini sebenarnya ada di bandara Pak, Bandara Sultan Syarif itu Kampung Gerai Bu. Itu dari UMKM dari Pertamina Kampung Bandar Pak, di Bandara Sultan Syarif itu ada gerainya Pak. Itu kerupuk romang dan tersedia sana Pak. Kalau Bapak itu dari SMK Pak. Kemudian ada lagi yang namanya Bu Ani dari perikanan kami, ada ini bagaimana kulit patin dijadikan lagi semacam kerupuk, dan ada banyak lagi yang perlu kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin ke SMK datang aja Bu, mungkin Bu Neni nanti akan membawanya ke klinik nanti. Silakanlah bukan aja Bu Neni kan. Oke. Ini bagaimana proses dokumentasi anak-anak kami Bu, bagaimana biar pertama dia ini akan dibimbing nanti oleh gurunya nanti. Ada ini paling viralnya Bu. Bu Neni ini bertemu dengan menteri, wakil menteri UMKM. Luar biasa. Ini diundang nih Bu, bukannya sengaja datang, memang diundang oleh mewakili jadi sertifikat, karena jadi sertifikat fungsi dia itu 5 sekolah termasuk kita ada tahu. Dan inilah contoh di Kampung Bandar yang ada di Gerai tadi Bu. Jadi insya Allah kami inilah bagaimana produk-produk anak-anak Bu. Anak-anak punya masker, kita punya sanitasi Bu. K3LH namanya di pelajaran. Itu kalau dia tidak pakai apa punya panjang aja Bu, dia disuruh keluar. Karena kita punya standar yang pihak industri. Jadi guru tadi memonitoring aja lagi di dalam bagaimana proses jadi. Kalau kuku panjang pakai gunting-gunting itu tidak boleh masuk. Karena standar ini akan diuji langsung, hasil produk ini nanti Bu akan diuji langsung dari pihak industri Bu. Kalau layak silakan. Mungkin itu saja dari saya Bu. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Intinya kami di SMK ini seperti yang ada guru begak, saya sebagai guru begak, bagaimana nanti saya bisa menggerakkan lagi komunitas-komunitas praktisi di sekolah saya, terutama di Tiffany saya gerakkan, kemudian di V5 saya juga gerakkan. Alhamdulillah saya sangat terbantu di guru penggerak ini Bapak Ibu. Cuman saya belum bisa berhasil mengajak teman saya lagi di sekolah. Jadi penerus saya tidak ada lagi di sekolah Bu. Kami hanya bertiga yang tahun ini Bu, yang kadang-kadang, tapi yang ke bawahnya tidak ada lagi Bu. Jadi itu yang saya gerakkan sekolah. Kalau dari desiminasi insya Allah kami dah siap Bu. Cuma itu lagi PR saya yang bagaimana guru-guru tadi bisa lagi belajar baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk penampilan pemungkas yaitu dari CGP Ganteng kita Pak Asep Gunawan. Ibu bapak kita udah tahu apa sebenarnya tadi TEPA. Ya, TEPA itu adalah satu metode pembelajaran yaitu teaching story gitu. Artinya saya yakin dan percaya ketika Pak Asep ini menyampaikan itu juga Bu Nenek tahu itu adalah gaya tarik untuk orang tua bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Bu Nenek. Abdullah, iya. Bu Nenek beruntung punya CGP hebat. Pak Asbullah beruntung punya CGP hebat, dan Pak Khairul Anwar punya beruntung CGP hebat. Saya 2 CGP tak lulus. Enggak apa-apa Pak. Memang Tuhan belum mengizinkan. Pak Asep jangan putus asa. Memang merubah mindset seperti yang dibilang Pak Khalid, tidak semudah kita
balikkan telapak tangan. Kalau saya hanya satu untuk saya, yaitu memberikan edukasi moral. Saya balik lagi, apa sih tugas utama seorang guru? Saya ke guru kelas begitu. Apa sih tugas utama seorang guru? Kita tidak bisa merubah manusia, Pak. Kita hanya bisa mengarahkan ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau saya seperti itu, nggak bisa saya merubah manusia guru saya. Oke, untuk penampilan terakhir pertanyaan cukup satu dan ini sudah cukup, maksudnya sudah cukup jelas gitu ya pemaparannya. Ada yang mau bertanya? Pertanyaannya hanya satu, yaitu bolehkah kami dibagikan Carlo masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini CGP dari satu buah. Kebetulan bilang kepala sekolahnya ini rekan saya pula kan. Satu angkatan kami. Ya, bolehlah minta Carlo-nya. Jadi dengan adanya produk-produk tadi yang dihasilkan oleh Sepiku, salah satunya adalah kerupuk apa tadi? Kerupuk Carlo ya. Jadi yang ingin kami tanyakan, tentu ini merupakan suatu produk nampaknya sudah sampai ke luar negeri ya. Nah tentu kami ingin tahu juga, tentu ini memerlukan bahan baku ini kan, itu daun kelor gitu ya. Nah, kami mau tahu bagaimana bahan bakunya, apakah sudah disediakan oleh sekolah atau dibeli dari masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, nilai ekonomi yang didapat dari Carlo ini. Nah, berapa harga jualnya satu bungkus, kemudian keuntungannya itu kemana gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sesuai dengan yang disampaikan Pak Pengawas tadi, apakah ada nanti dibagikan untuk kita atau tidak? Iya, terima kasih. Oke. Pertanyaannya ada 3. Oke. Oh, dijawab satu dulu ya, Ibu GP hebatku. Pertamanya itu adalah bagaimana mendapatkan bahan mentahnya. Ya. Yang kedua, bagaimana pembagian dari fee ketika sudah laku. Yang ketiga, boleh nggak dibagikan? Silakan dijawab oleh GP hebat. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang luar biasa hari ini. Oke, yang pertama bahan bakunya Pak, tentunya dari ubi sebenarnya Pak, ubi kita yang di kampung tuh Pak. Mungkin kalau prosesnya Bu Leneneng itu yang paling tahu Pak, karena saya bisa merancangnya Pak, merancang, kemudian saya mengajak teman-teman saya ini kedepannya seperti itu tujuannya. Mungkin kalau ada masalah hasilnya mungkin Bu Neneng juga bisa jawab ya Pak. Karena Bu Neneng ini yang selalu promosinya luar biasa. Boleh. Nah, boleh. Coba. Kalau masa bagi Pak, karena ini cuma satu Pak, mungkin nanti bisa menghubungi langsung ke saya nanti Pak. Karena di rumahnya makin banyak lagi nih Pak. Dia pasti mau. Oke, terima kasih Bu. Izin untuk Carlo, kita ubi kita tanam juga, ada tanam di sekolah, di sudut-sudut sekolah kita tanam, karena itu kita ada perkebunan. Kita ada 5 jurusan: agribisnis pengolahan hasil makanan pangan, agribisnis perkebunan, agribisnis atu, unggas, ayam, setelah itu perikanan, dan juga TBSN, teknik sepeda motor. Jadi kalau kamu ini adalah pengolahan hasil. Jadi ubi ditanam oleh pertanian dengan perkebunan di sudut-sudut sekolah. Dan nanti kalau ubi itu kita kurang, kita akan mencari di kampung-kampung sekitar sekolah atau kita beli di daerah kita mencukupi. Setelah itu kalau kita dapat daun kelor, kita dapat bantuan dari dinas PLN ya, PT Kelor. Kita dapat bantuan 50 bibit dan sudah kita panen dan kita itu hasilnya Pak. Dan di rumah saya juga ada 4 batang Carlo, jadi itu juga kita ambil dan alhamdulillah mencukupi, malah orang menjemput ke rumah juga. Alhamdulillah itu cukup dengan 50 batang pohon kelor tadi, dengan ada juga beberapa batang di rumah, di kebun itu. Dan prosesnya itu anak-anak kita pakai pada tadi kita ada pakai sistem blok 3 bulan anak proses membuat hasil ubinya yang belum digoreng, nanti habis kita akan tinggal menggoreng aja lagi Bu ya. Udah ada berapa kilo-kilo kita kumpulkan, tinggal ngambil aja, apabila butuh kita tinggal anak-anak itu tinggal goreng. Ada yang kita oleh-olehnya untuk Singapura, ada itu kerupuk kulit kerupuk
kulit pisang. Kulit pisang itu, kerupuk kulit pisangnya kita mungkin Pak Asep tanya ke Carlo aja. Kulit pisang itu juga sudah sampai ke Malaysia. 1 kilonya 35.000 dan Carlo 1 kilonya adalah 38 sampai 40.000. Ya, yang mentahnya yang belum digoreng. Kalau sudah goreng mencapai 80.000. Ya untuk pesta-pesta. Hasilnya, Pak Asep, hasilnya itu dikelola oleh guru pengolahan hasil. Nanti diputar diolah lagi, nanti diputar, dikaskan Pak. Nanti alhamdulillah kemarin kita dipanggil juga untuk BRUD Pak. Ya, persiapan BRUD. Ya, alhamdulillah kemarin kita masukkan bahan, tahun kemarin kita lolos, kita coba lagi untuk tahun ini belum. Alhamdulillah counter SMK 1 quote terpilih belum. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup keren penjelasan kepala sekolah hebat. Oke, mudah-mudahan kita tertular dan kita minta bibit-bibit Carlo-nya, terutama tentu kelornya. Iya, kita minta mudah-mudahan. Terima kasih Bu Neneng dan juga Pak Asep. Masih ada yang mau ditanyakan? Ternyata untuk pertanyaan ketiga dari Pak Ledi tidak terjawab, makanya kami bagikan satu-satu aja. Dapatlah satu-satu. Iya, oke. Kalau mau dapat bungkusnya silakan hubungi langsung Bu Neneng dan Pak Asep. Oke. Demikian aja penyajian kita. Namun untuk penutup sekali lagi saya mohon Bu Ayu tolong tampilkan Pak Imam penampilan kita yang terakhir dan dokumentasikan. Ayu yang punya ibu ditampilkan, oke? Sebentar Ibu Bapak ada penampilan terakhir dan kita harus sampaikan. Oh Ibu mau nanya ada dia? Oh ya silakan Bu, ini DP saya. Silakan mau nanya, silakan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Hampir di skip tadi ya. Oke Bapak, luar biasa penampilannya tentang program yang sudah berdampak pada murid di SMK Negeri 1 Kuok. Perkenalkan saya Titi Yuliana, guru SMA Negeri 2 Tambang. Jadi mereview dari statement Bapak pertama bahwa SMK itu memberikan pengangguran terbesar. Jadi statement ini kayaknya kalau dari program yang sudah Bapak sampaikan tadi seharusnya tidak terjadi gitu ya. Kami yang dari SMA itu dengan SMK itu memang saingan. Nah, bahkan untuk siswa SMP itu mereka berharap, memang orang-orang tuanya dan anak sendiri itu berharap setelah selesai sekolah tingkat menengah atas itu sudah mampu untuk bekerja. Nah, kalau kami yang di SMA kan penawarannya untuk bisa melanjutkan kepada tingkat yang seterusnya. Nah, jadi semoga untuk yang paket-paket program yang Bapak sampaikan tadi itu salah satu dampaknya itu adalah saya, Pak. Saya sarjana perikanan. Nah, jadi lengkapnya Titi Yuliana SPI, ya, sarjana perikanan, dan pernah menawarkan diri untuk mengajar di SMK 1 dan alhamdulillah ditolak sama Bu Neneng. Ya karena mengingat dulu karena ada jurusan perikanannya gitu ya. Nah, tapi ya alhamdulillah dimanapun tempatnya kita bisa berkreasi. Oke, untuk itu saja yang saya sampaikan. Semoga statement ini untuk kedepannya tidak ada lagi antara tamatan SMK maupun SMA yang kita tamatan lanjutan atas ini bisa memberikan ini kontribusi lah buat masa depan mereka masing-masing. Demikian yang sobat saya sampaikan. Terima kasih Bu Acip atas kesempatan.